Selama lebih dari 4 dekade, Amerika Serikat dan sekutunya telah mencoba segala cara untuk menjinakkan Iran. Sanksi ekonomi, ancaman militer, pembunuhan target tinggi, hingga kampanye propaganda. Tapi Iran tidak hanya bertahan, ia justru semakin kuat. Mengapa negara yang dulu lemah dan terpecah di abad ke-19 kini menjadi salah satu kekuatan paling disegani di Timur Tengah? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana tekanan, budaya, dan strategi dapat mengubah sebuah bangsa menjadi kekuatan yang sulit ditembus. Iran tidak pernah melupakan siapa dirinya. Sebelum menjadi negara lemah pada abad ke-19, mereka adalah pewaris Kekaisaran Persia, sebuah imperium terbesar dalam sejarah yang didirikan oleh Cyrus the Great pada 550 sebelum Masehi. Kekaisaran ini membentang dari Asia Tengah hingga Mesir. Mereka memperkenalkan sistem pemerintahan provinsi, toleransi budaya, dan birokrasi yang tertata rapi. Setelah runtuh, Persia bangkit lagi di bawah Kekaisaran Parthia dan dilanjutkan oleh Kerajaan Sasania, yang pada masa itu dianggap sebagai puncak peradaban Persia sebelum kedatangan Islam. Pola yang sama terus terulang, jatuh lalu bangkit kembali. Hal itu menggambarkan sebuah karakter terkepung tapi tak takluk, sebagai bagian dari jiwa bangsa Iran. Ketika tekanan barat semakin kuat pada abad ke-19 dan 20, ingatan tentang kejayaan masa lalu menyala kembali. Mereka berkata di dalam hati, "Kami dulu pernah menjadi imperium terbesar, dan kami mampu bangkit kembali." Faktor kedua yang membedakan Iran dari negara-negara Muslim lainnya adalah identitas Syiah mereka. Sejak dinasti Safawi, Islam Syiah ditetapkan sebagai agama resmi. Iran secara fundamental berbeda dari tetangganya yang mayoritas Sunni. Ajaran Syiah mengajarkan narasi yang kuat tentang perlawanan terhadap penindasan. Narasi ini berpusat pada peristiwa Karbala tahun 680 Masehi, di mana Imam Husain, cucu Nabi Muhammad, dengan hanya 72 pengikut, memilih mati syahid daripada menyerah kepada pasukan Yazid yang berjumlah ribuan. Dalam pandangan Syiah, kematian Husain bukanlah kekalahan, ia adalah model perlawanan abadi, sebuah transformasi penderitaan menjadi jihad melawan penindasan, dan dampaknya sangat besar bagi Iran modern. Ketika Ayatullah Khomeini menyebut Amerika sebagai setan besar, ia membingkai perlawanan terhadap Barat sebagai kewajiban religius, sebagai bentuk kelanjutan dari perjuangan Imam Hussein. Inilah mengapa Iran mampu memobilisasi jutaan rakyatnya untuk berperang selama 8 tahun melawan Irak dengan korban 500 juta jiwa. Mereka tidak melihatnya sebagai kekalahan, tetapi sebagai perjuangan yang mulia atau syahid. Faktor ketiga adalah yang paling ironis. Sanksi dan tekanan justru memperkuat Iran. Sejak revolusi 1979, Iran telah berada di bawah sanksi ekonomi yang paling brutal dalam sejarah modern. Tujuan Barat adalah melumpuhkan ekonomi Iran sehingga rezimnya runtuh. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Sanksi memaksa Iran untuk mandiri. Karena tidak bisa membeli senjata dari luar,
Iran mengembangkan sendiri industri rudal dan drone. Hasilnya, kini Iran memiliki salah satu program rudal balistik terbesar di Timur Tengah dan drone canggih yang mampu menembus pertahanan Israel. Meskipun dilarang mengembangkan nuklir, Iran tetap maju dalam teknologi pengayaan uranium. Bagi mereka, ini simbol bahwa mereka tidak akan pernah tunduk pada tekanan asing. Dalam berbagai sektor, dari farmasi hingga otomotif, Iran dipaksa belajar membuat sendiri apa yang tidak bisa diimpor. Kemampuan ini membuat mereka tidak mudah dilumpuhkan oleh embargo. Setiap kali Barat menekan Iran, mereka secara tidak sadar memberi makan narasi musuh. Lihat, Barat memang ingin menghancurkan kita. Satu-satunya jalan adalah mandiri dan melawan. Faktor keempat adalah strategi militer yang unik. Iran tahu ia tidak bisa mengalahkan Amerika dalam perang konvensional. Maka, ia mengembangkan doktrin perang asimetris, melawan musuh yang lebih kuat dengan cara yang tak terduga. Iran membangun jaringan proksi di seluruh Timur Tengah. Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, dan kelompok-kelompok di Suriah serta Palestina. Jaringan ini memungkinkan Iran untuk menyerang musuh-musuhnya tanpa harus terlibat langsung dalam perang terbuka. Biayanya murah, resikonya rendah, tapi dampaknya besar. Selain itu, Iran menguasai satu aset geografis yang tak ternilai, Selat Hormuz. Sekitar 20% minyak dunia melewati selat sempit ini. Iran selalu mengancam akan menutup selat tersebut jika diserang, sebuah ancaman yang bisa melumpuhkan ekonomi global. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan teror versi Iran. Mereka tidak perlu menang, mereka hanya perlu membuat biaya penyerangan jauh lebih mahal daripada keuntungannya. Maka, mengapa Iran sulit dikalahkan? Bukan karena mereka memiliki teknologi tercanggih atau ekonomi terbesar. Mereka sulit dikalahkan karena kombinasi unik dari 4 hal. Kebanggaan historis akan imperium yang tidak pernah takluk. Teologi perlawanan yang mengubah penderitaan menjadi kewajiban suci. Tekanan sanksi yang memaksa kemandirian, dan strategi perang cerdas yang memanfaatkan kelemahan musuh.